Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama RKB Ruang Kelas berbagi berbagai hal yang Anda nanti dan yang Anda tunggu seputar yang Anda cari. RKB selalu di hati. Pada kali ini kita akan membahas sedikit poin penting yang harus diperhatikan dan jangan pernah diabaikan kalau ingin modul pembelajaran kita mendapat poin tertinggi. Modul pembelajaran seperti apa dan apa yang saja yang harus kita perhatikan. Let's go, simak penjelasannya berikut ini. Pembuatan modul ajar bagi peserta PPG sebenarnya tidak begitu mudah dan tidak begitu sulit. Kuncinya adalah paham. Sebenarnya dalam pikiran kita terlintas beberapa pertanyaan. Modul seperti apa yang terbaik, yang disukai oleh penguji, dan tentu nantinya harapan kita bisa lolos mengikuti UKIN atau uji kinerja. Dan kita semuanya pasti cemas kalau nantinya tidak lolos alias gagal. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian pahami sebelum membuat modul ajar, agar modul ajar kita bisa meraih nilai yang setinggi-tingginya dan disukai oleh dosen penguji tentunya, dan bisa lolos UKIN 1 kali putaran saja. Apa saja yang harus kita perhatikan? Ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan dalam pembuatan modul ajar. Yang pertama, modul pembelajaran yang dibuat harus sinkron dengan tugas jurnal sebelumnya yang kita upload di setiap modul. Di sini sering terlupakan. Kebanyakan peserta PPG hanya membuat modul pembelajaran sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan realita yang dipelajarinya. Seharusnya apa yang dipelajari itu yang dikembangkan. Misalnya di jurnal pertama kita sudah memilih pendekatan berdiferensiasi sebagai tugas jurnal pertama pada modul 1 di PMM. Kemudian ketika merancang modul pembelajaran untuk UKIN seharusnya mengarah kepada apa yang dipelajari di PMM, yaitu tentang pendekatan berdiferensiasi. Tapi kita mengganti dengan pendekatan yang lain, misalnya kita memilih pendekatan UBD. Nah, ini tentu dapat mengurangi poin modul pembelajaran kita. Mengapa? Karena logikanya apa yang kita pelajari itu yang harus kita kembangkan. Tentu tidak logis dengan waktu yang singkat kita dapat menguasai lagi pendekatan-pendekatan yang tidak kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, modul ajar yang tidak terstruktur. Sebagai peserta PPG yang sudah dibekali secara mandiri di PMM menguasai 3 modul pembelajaran, kita harus memahami konsep terlebih dahulu sebelum mengerjakan modul ajar. Ketika kita tidak memahami konsep, maka dapat membuat kita menjadi kebingungan. Harus memulai dari mana rancangan modul ajar yang kita buat. Maka daripada itu kita harus menguasai konsep modul tersebut sebelum melangkah kepada rancangan modul ajar, agar modul terarah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran pada modul ajar tidak berurutan. Pada kegiatan pembelajaran di modul ajar seharusnya tersusun dengan baik agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Baik itu pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kesemuanya kegiatan tersebut harus tersusun sesuai dengan pendekatan dan model model ajar yang dipilih. Kemudian yang keempat, penilaian pada modul ajar tidak terukur. Nah, penilaian dalam modul ajar seharusnya terukur berdasarkan 3 ranah pengetahuan, baik itu ranah pengetahuan kognitif, sikap, afektif, dan ranah keterampilan psikomotorik. Kesemuaan ranah penilaian tersebut harus terukur berdasarkan rancangan rubrik penilaian yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kelima, LKPD yang dirancang tidak mengarah kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan atau yang dicapai. Lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dirancang seharusnya mengarah kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa sasaran kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, dimulai dari mengingat, menyebut, menerapkan, menganalisa, bahkan sampai bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan tingkat level kognitif yang dipelajari dalam modul ajar atau berdasarkan taksonomi Bloom. Sekian, semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat silakan di-share dan diklik juga tombol loncengnya karena berbagi kebaikan itu adalah ibadah. Sekian, wassalam dari RKB Ruang Kelas Berbagi.